kakek tiri saya itu PKI. Saya bilang seperti itu. Tapi kan saya tidak jadi PKI. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya ingin menegaskan di video ini bahwa NU itu bukan Islam. NU itu adalah ormas Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi video dari Pak Gembul, yang pada intinya adalah Pak Gembul ini mengkritik bagaimana tentang perjalanan Nahdlatul Ulama, tentang bagaimana sikap atau tindakan yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama yang Pak Gembul ini membandingkan antara NU yang dulu dengan NU yang sekarang, sehingga apa yang menjadi anggapan Pak Gembul bahwasanya NU yang dulu itu sangat idealis, sangat baik, kemudian sekarang ini NU dianggap mengalami kemunduran, bahkan dikatakan NU sekarang ini menjadi radikal. Nah, ini akan kita jawab karena minimnya literasi dari Pak Gembul, sehingga diskusi ini ada keseimbangan ya. Jadi ketika Pak Gembul memberikan kritikan, maka wajib untuk kita respon apa yang menjadi kritikan Pak Gembul, sehingga kritik ini bisa menjadi berimbang ketika kita jawab, karena kita tahu bahwasanya Pak Gembul ini juga bukan malaikat, bukan ulama, bukan kiai, bukan wali Allah, apalagi dia juga bukan Tuhan, sehingga apapun yang dinyatakan oleh Pak Gembul juga potensi untuk salah. Ya, yang pertama tadi Pak Gembul menyatakan bahwasanya NU itu bukan agama. Ya, semua orang NU juga paham bahwasanya NU ini bukan agama. NU ini adalah organisasi. Jadi Pak Gembul ini nggak perlu lagi untuk mengajari warga NU, karena kita paham bahwasanya kita warga NU ini lebih paham dibandingkan Pak Gembul yang memang tidak jelas dia berafiliasi ke organisasi mana, sehingga karena biasnya Pak Gembul ini sehingga dia ini pelin-pelan ya ambil sana sini sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan apa yang menjadi isi kontennya. Pada intinya adalah Pak Gembul ini ingin meramaikan podcast atau YouTube-nya ya. Jadi Pak Gembul nggak perlu lagi mengajari kepada warga NU. Orang NU juga paham bahwasanya NU ini adalah organisasi dan dia bukan agama. Walaupun begitu, NU ini organisasi, namun kita perlu paham yang juga harus dipahami oleh Pak Gembul bahwasanya NU ini walaupun organisasi, NU ini didirikan oleh para ulama, ya ulama khos, wali Allah, diantaranya pemerakarsanya yaitu Syekhana Khalil Bangkalan. Kemudian didirikan oleh ulama yang kita paham keilmuannya, Pak Gembul nggak perlu kita ajari lagi, yaitu diantaranya Hadratus Syekh Hasyim As'ari, kemudian Kiai Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Bisri As-Sansuri, kemudian Raden As'ad Syamsul Arifin dan sebagainya. Ada banyak ulama yang memang ini adalah wali Allah yang turut mendirikan NU. Nah, berarti NU ini walaupun organisasi, dia didirikan oleh ulama, perkumpulan para ulama dalam rangka untuk menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara dari berbagai macam gempuran akidah yang menyimpang, di antaranya yaitu akidah Syiah, kemudian juga akidah Wahabi. Karena kita paham dalam sejarahnya, sebelum NU ini lahir juga ajaran menyimpang seperti kaum Mujassimah, Salafi, Wahabi ini juga sudah berkembang, sudah ada. Nah, jadi intinya berdirinya NU ini walaupun dia organisasi, namun didirikan oleh ulama yang mereka adalah wali Allah, ulama yang terpilih, yang juga mereka diantaranya pendirinya yaitu mengenyam pendidikan di Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Jadi walaupun dia organisasi, jangan sampai kemudian Pak Gembul ini meremehkan NU. Pak Gembul boleh saja untuk mengkritik Nahdlatul Ulama, silahkan keluar-keluar di medianya, di podcastnya, di YouTube-nya, silahkan. Namun harapan kami, Pak Gembul ini juga memberikan kritikan dengan penuh bijaksana, kemudian jangan secara frontal, kemudian juga penuh dengan adab. Ya, kita juga paham orang NU diajari adab, unggah-ungguh sopan santun. Ya, kita juga paham mana yang ini menghina, mencela dengan memberikan kritikan. Maka kritikan yang baik tidak perlu harus keluar panjang lebar di YouTube, cukup Pak
Gembul ini sowan kepada ulama-ulama pesantren, ulama-ulama NU, terutama pengurus Nahdlatul Ulama. Silakan datang ke gedung PBNU, insya Allah pasti akan diterima dengan sangat baik. Nah, itulah seorang pengkritik sejati, bukan hanya mencari acuan di media sosial dengan menyentil, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, jadi apa yang dilakukan sikap Pak Gembul ini sangat kontras dengan apa yang diajarkan oleh ulama kami, yaitu ulama NU. Ya, jadi sikap-sikapnya ini penuh dengan arogansi, merasa paling benar, merasa lebih mulia, lebih unggul di antara organisasi manapun. Nah, dengan sikapnya yang tidak memihak ke salah satu ormas, ini berarti Pak Gembul ini sangat munafik sekali. Ya, demi untuk mencari aman sehingga dia bisa serang sana sini, ya organisasi manapun dia mudah untuk diserang. Nah, kemudian NU ini jelas sebagai organisasi yang sangat moderat. Apa buktinya? NU ini bukan hanya melindungi NKRI dari serangan kelompok radikal seperti ISIS misalnya, kemudian kelompok-kelompok orang yang ingin menjajah Indonesia, karena pada dasarnya didirikan NU adalah menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, juga menjaga NKRI dari kaum penjajah. Artinya NU sudah terbukti sejak zaman dahulu, ya zaman penjajahan kaum santri, sehingga adanya resolusi jihad yang digaungkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu membela NKRI, sehingga ada yang disebut dengan jargon hubul waton minal iman. Nah, jadi NU ini adalah sebagai ormas yang moderat yang melindungi kaum minoritas. Ya, bahkan jangankan Pak Gembul minta perlindungan ke NU, bahkan organisasi yang lain seperti Muhammadiyah, kemudian Persis, kemudian Perti, kemudian Nahdlatul Wathon, dan organisasi Islam yang lainnya yang sama-sama ingin menjaga NKRI tentu akan merasa aman, nyaman, damai bersama dengan NU. Bahkan Jamaah Tabligh, kemudian LDII yang jelas-jelas sangat jauh pemahaman jalan dengan NU, namun mereka merasa damai, aman, nyaman, senantiasa bersahabat dengan NU, ya termasuk kaum non-muslim, termasuk misalnya Syiah, Ahmadiyah, ya NU kemudian tetap mendakwahkan ajaran yang benar, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, namun tidak kemudian secara frontal membabi buta. Ya, inilah ciri khas dari NU, dakwah dengan cara damai. Namun kemudian kenapa Pak Gembul ini merasa terancam? Berarti sikap-sikap Pak Gembul inilah yang tidak mencerminkan sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Jadi sikap yang ditunjukkan oleh Pak Guru Gembul dengan podcastnya, dengan di YouTube-nya, dia menyerang ulama NU, ulama pesantren, ini jelas ini bukan sikap sebagai saudara muslim, namun dia sudah memposisikan diri sebagai kelompok yang ingin menyerang NU. Maka jelas apa yang menjadi tindakan Pak Gembul ini tentu akan direspon oleh warga NU dengan apa yang dilakukan oleh Pak Gembul. Maka nggak perlu GR, nggak perlu harus merasa risih kemudian kalau kritikannya ini dikritik balik, ya nggak usah kemudian baper Pak Guru Gembul ketika kritiknya ini dibalas dengan juga sama-sama kritikan. Jadi jangan sampai kemudian nyalinya ini ciut hanya karena dapat gertakan dari satu orang banser, ya. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, kalau kemudian NU ini dianggap sebagai ormas radikal, pasti Pak Guru Gembul ini sudah didor oleh banser. Namun nyatanya sampai detik ini Pak Guru Gembul tetap sehat walafiat, tetap nyaman di podcastnya, tetap masih bisa keluar ke sana kemari, menyerang, menghina ulama NU, menghina kehidupan atau tradisi yang ada di pesantren. Ini sudah menjadi bukti bahwasanya NU tetap menjadi organisasi yang moderat, berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, melindungi kaum minoritas, bahkan sampai nyerang sana sini pun ternyata Pak Guru Gembul tetap masih bisa hidup, ya masih bisa menghirup udara bebas. Nah, ini jadi nggak usah baper ketika digertak dengan seorang banser. Ya,
kecintaan kami kepada NU bukanlah asobiah. Ini ya, betapa minimnya pemahaman dari Pak Guru Gembul tidak bisa membedakan antara kecintaan kepada organisasi dengan sikap fanatisme atau asobiah. Kalau fanatisme ini merasa paling unggul, merasa paling benar, sehingga kemudian mengkafirkan kelompok yang lain. Sedangkan kami NU ini tidak pernah mengkafirkan kelompok yang lain. Bahkan yang jelas-jelas ini berseberangan dengan NU. Seperti misalnya LDII atau Ahmadiyah atau Syiah. Ya, kami tidak begitu mudahnya untuk mengkafirkan. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang sepemikiran dengan Pak Guru Gembul, seperti kelompok Salafi Wahabi misalnya, yang jelas-jelas mereka ini begitu mudahnya untuk mencap kafir, musyrik, ahli bidah dan sebagainya, sesat kepada kelompok di luarnya. Maka jelas yang layak untuk dikatakan sebagai kelompok radikal jelas adalah orang-orang yang selama ini satu kiblat dengan Pak Guru Gembul, ya, satu pemikiran atau satu arah, yaitu pemahaman Pak Guru Gembul dan kaum di belakangnya, yaitu kaum Salafi Wahabi yang selama ini sangat membenci dengan apa yang dilakukan oleh warga NU, terutama pesantren-pesantren NU. Nah, jadi ini ketidakpahaman Pak Guru Gembul antara cinta kepada organisasi dengan sikap fanatisme. Ya, kami tidak fanatisme, kami tetap moderat, menghormati Muhammadiyah, tidak pernah mengkafirkan LDII, Jamaah Tabligh, kemudian Persis dan sebagainya. Berbeda dengan kaum Salafi Wahabi yang hanya kelompoknya sendiri merasa paling benar, kemudian eksklusif, ya, mengkafirkan kelompok yang lain, umat Islam yang lain. Nah, jadi tidak perlu kemudian Pak Guru Gembul ini cuci tangan, karena pada dasarnya orang-orang yang bersama dengan Pak Gembul ini adalah memang kelompok-kelompok yang memang radikal. Jangan paksa kami untuk bersikap moderat, sedangkan yang kami hadapi ini juga kelompok radikal. Mana mungkin kami akan menghadapi dengan sikap yang moderat, sedangkan di depan kami ini adalah memang orang-orang yang selama ini memusuhi kami. Tidak mungkin kami akan bersikap moderat kepada PKI. Tidak mungkin kami akan bersikap moderat dengan kelompok-kelompok yang mencaci maki amaliyah kami. Nah, ini. Jadi Pak Guru Gembul tidak perlu lagi mengajari kami tentang sikap moderat. Ya. Kemudian sikap Banser yang sangat keras menjaga ulama ini bukti kecintaan kepada ulama NU, ya, ulama kami. Karena siapa lagi yang akan menjaga marwah kehormatan kami kalau bukan Banser? Apakah kemudian KPK akan membela kami, pemerintah akan membela kami, Salafi Wahabi akan membela kami, akan membela pesantren kami? Tentu tidak. Maka tidak lain di sini adalah peran Banser, karena Banser adalah memang adanya Banser ini menjaga ulama sebagai tentaranya NU. Ya, tidak mungkin kemudian kalau dicaci maki NU oleh kelompok lain, Pak Guru Gembul akan mau membela NU. Justru akan semakin tepuk tangan, justru akan semakin mencaci maki NU dan pesantren-pesantren NU. Apa yang kami hadapi, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Banser, ya, karena yang selama ini mencaci maki, menghina kami sejak dalam sudut pandang sejarah, sejak lahirnya NU, sejak sebelum kemerdekaan, yang paling hina, ya, paling suka mencaci maki ulama NU adalah PKI. Nah, dan sekarang ditambah lagi bukan hanya PKI, tapi termasuk cucu-cucu PKI dan juga diantaranya yaitu kelompok Salafi Wahabi. Itulah kemudian mengapa Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU, karena untuk menjaga amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah dari gempuran kelompok-kelompok radikal seperti Salafi Wahabi. Ya. Jadi apa yang ditimbulkan dari sikap Pak Gembul ini, berarti Pak Gembul ini sudah menampakkan diri kepada dua kelompok tersebut, ya. Jadi kita bisa memahami Pak Guru Gembul ini sikapnya pertama adalah sikap yang memiliki watak seperti PKI, karena menyerang tradisi yang ada di pesantren. Selama ini tidak ada lain kecuali hanya PKI. Kemudian juga Pak Guru Gembul ini juga wujudnya seperti kelompok ekstremis atau kelompok radikal, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Nah, jadi yang selama ini memusuhi NU tidak lain hanya dua itu, yaitu PKI, kemudian Salafi Wahabi. Nah, tinggal Pak Guru Gembul ini mau milih, mau yang dikategorikan yang mana. Apakah juga bisa jadi dua-duanya? Karena dalam kesempatan yang lalu Pak Guru Gembul mengaku sebagai cucu PKI, dan orang-orang yang berada di belakang Pak Gembul
kita faham adalah kelompok Salafi Wahabi. Kemudian Pak Guru Gembul juga tadi menyoroti tentang bagaimana sikap acuh atau sikap mengabaikan NU, tokoh-tokoh NU tentang beberapa skandal atau keburukan oknum NU seperti korupsi Al-Quran, haji, pencabulan dan sebagainya. Perlu diketahui oleh Pak Guru Gembul, kita diam ini bukan berarti kita terus mengabaikan, tapi kita juga tetap bersikap kritis karena ada banyak tokoh-tokoh ulama juga menyoroti tentang hal itu yang juga memberikan kritikan. Ini karena minimnya literasi Pak Guru Gembul. Kemudian kenapa tidak semuanya orang NU sibuk mengurusi tentang skandal korupsi? Karena memang sudah diurusi oleh pihak-pihak lain, ada KPK, ada penegak hukum seperti kepolisian dan sebagainya. Nah, jadi sudah diurusi oleh pihak masing-masing. Seperti pencabulan pasti langsung ketangkap, tidak kemudian didiamkan saja. Karena negara kita ini negara hukum, tidak perlu NU itu repot-repot untuk mengurusi yang itu memang bukan wilayahnya. Sedangkan ketika ulama NU dicaci maki, dihina, lantas siapa yang akan membela kalau bukan Banser, GP Ansor dan Banser untuk melindungi ulama? Kan tidak mungkin PKI atau tidak mungkin Salafi Wahabi akan melindungi ulama kami. Pasti mereka akan menyerang terus-menerus ulama kami. Nah, itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Banser hanya dengan menggertak saja, itu bukanlah sebuah tindakan kriminal. Ya, nah, dengan seperti itu saja Pak Guru Gembul sudah ciut nyalinya. Apalagi kalau mungkin Pak Guru Gembul secara langsung datang ke PBNU, tentu dia tidak akan punya nyali. Ya, ini betapa sikap liciknya Pak Guru Gembul hanya berani berkuar-kuar di YouTube-nya, bukan sebagai pengkritik yang gentleman, bukan pengkritik yang sejati. Ya, jadi ada sikap licik dan penakut apa yang ada dalam diri Pak Guru Gembul. Hobi mengkritik, memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak pernah salah, kemudian ketika dikritik balik merasa ketakutan, kemudian teriak kesana kemari minta perlindungan. Itu ibarat seperti lempar batu sembunyi tangan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, ya jangan khawatir, kami NU akan senantiasa melindungi minoritas. Organisasi manapun kalau memang diajak kerjasama dan siap menjaga NKRI, pasti kami akan bekerja sama. Namun kalau ada pihak musuh yang pura-pura mengaku sebagai teman seperti Salafi Wahabi, ya seperti anak cucu PKI, tentu kami juga paham mana itu musuh, mana itu teman sejati. Karena kita tahu Muhammadiyah, Persis, Jamaah Tabligh, kemudian LDI tidak pernah menyerang kami karena mereka adalah sahabat kami, sama-sama ingin membangun bangsa. Namun kita tahu yang selama ini memusuhi NU, ya tidak lain adalah Salafi Wahabi. Maka walaupun dia berteriak-teriak mengaku sebagai teman, sebagai saudara, namun kita paham mereka lah yang selama ini memusuhi kami. Maka jangan kaget, jangan merasa ketakutan, jangan getar-getir ketika kami juga menyerang balik atau mengkritik balik. Nah, ini orang yang tidak gentleman ketika dia sama-sama kita ingin saling diskusi, namun kemudian dia lari kocar-kacir atau lari terbirit-birit minta perlindungan, padahal sebelumnya dialah yang menantang kesana kemari. Ya, kami mewakili dari suara NU, walaupun bukan pejabat PBNU, cukuplah untuk mewakili apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Guru Gembul. Mudah-mudahan insaf, walaupun NU ini hanya sekedar organisasi, namun organisasi yang keramat yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mendapatkan doa para ulama, jutaan ulama yang sudah banyak berkorban demi Nahdlatul Ulama, demi menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Pak Guru Gembul memang anti dengan organisasi, silahkan saja, namun jangan memposisikan diri sebagai kelompok atau sebagai orang yang lebih unggul dibandingkan dengan organisasi. Mau organisasi mau tidak organisasi, sama-sama ingin menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan jangan mengaku sebagai teman kalau sikapnya ini menunjukkan sebagai seorang musuh atau sebagai seorang lawan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala khilafan. Sampai berjumpa dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.